juga akhir belum juga kelas 6 akhir belum gitu. juga kelas 6 akhir tapi Udah kok bisa daftar. Nah, Halo guys, balik lagi bareng kita di podcast INC Media. Saya datang kali ini bukan sebagai tamu undangan, tapi sebagai host untuk podcast kita malam ini. Kalian tentunya sudah kenal kan dengan saya? Ya, saya Yafi Zarif Aminto. Dan marilah kita perkenalkan tamu undangan kita malam hari ini. Ini dia Ketua OSPC periode 2024-2025. Halo guys. saya Darmawan dan tidak tahu kenapa saya diundang kepada podcast yang ketiga kalinya ini ya. Ya, jadi tamu undangan kita kali ini ialah Al-Ah Dharma. Ia adalah Ketua OSPC periode 2024-2025. Namun sebelum dia menjabat jadi Ketua OSPC, banyak nih pengalaman dia. Salah satunya ialah ia pernah menjadi ketua angkatan di angkatan 19, yaitu OSPC periode 2024-2025 dari kelas 1 SMP sampai kelas 1 SMA semester 1. Setelah itu dia terganti. Namun bukan itu nih yang akan kita bicarakan malam kali ini. Jadi guys, dengar-dengar nih ya, katanya AA Darmawan kuliahnya mau ke luar negeri. Betul, Ayapi. Saya mau kuliah ke luar negeri, lebih tepatnya ke Malaysia. Ya, seperti itu. Lebih tepatnya di UPM, Universitas Putra Malaysia. Oh, dengar-dengar juga katanya emang udah keterima ya? Insya Allah kemungkinan besar sudah keterima lah ya, Pi. Oh, jadi Nah, gitu. seperti itu. Nah, kuliah di Malaysia, LP ya, berbincang tentang kuliah. Saya kuliah target utama saya di UPM dan bukan target utama sih. Memang kampus yang saya pilih sekarang yaitu UPM. Nah, UPM Universitas Putra Malaysia, nomor 7 di Asia, nomor 2 di Malaysia. Nah, seperti itu. Kan Allah Dharma itu mau kuliahnya di Malaysia ya? Ya. Gimana aja sih tahap-tahap untuk Allah Dharma sehingga Allah Dharma itu ingin kuliah di Malaysia, bagaimana aja tahapannya? Pertama, saya tidak tertarik untuk kuliah ke luar negeri ya, Pi. Tapi saya itu ingin berkuliah hanya cukup di Indonesia pertama. Karena apa? Karena memang dalam pikiran saya, dalam benak saya tidak ada kuliah ke luar negeri. Tidak ada pikiran saya kuliah ke luar negeri. Namun ada salah satu teman ayah saya, teman kerja di Himpera. Di Himpera ala saya. Ayah saya itu punya teman yang anaknya itu kuliah di Malaysia. Oh iya. Nah, tahun kemarin baru lulus. Tahun 2023 lulus Sarjana. sarjana Oh. sarjana di Malaysia. Nah, karena ayah saya dengar anaknya lulus di Malaysia, ayah saya tuh jadi ada ketertarikan. Wah, nih si AA apa dikuliahin ke Malaysia aja ya, Iya. gitu dalam pikirannya. Nah, pas saya libur ngobrol sama saya, Bagaimana nih kuliah di Malaysia gini katanya. Kuliah di Malaysia, mau nggak gini. awan saya nolak, gak mau lah tuh, terlalu jauh katanya saya, keluar negeri mah mending di Indonesia aja. Pas di akhir awalnya saya gak mau kuliah ke luar negeri itu khususnya ke Malaysia, tapi pas akhir Desember pas akhir Desember itu diajak survei ke Malaysia, survei ke Malaysia melihat bagaimana keadaan kampus yang nanti saya kuliah di sana gitu nih. Ke sana dan jadi saya selain visit kampus dulu itu, selain visit kampus saya juga wisata lah, destinasi wisata di Malaysia, Jalan-jalan. jalan-jalan di Malaysia. Nah,
Lepas tuh, Lepas tuh. Ya, ini belum ke Malaysia juga. Bahasanya itu udah agak berbeda ya, apalagi nanti udah kuliah ke sana. Kayaknya bahasanya seperti Upin Ipin Seperti kayaknya. Upin Ipin. Eh, Ya, boleh dilanjut, boleh dilanjut. Lanjut. Nah setelah itu saya adalah ketertarikan untuk kuliah di Malaysia. Nah setelah itu tertariklah kuliah di Malaysia dan kebetulan saya masuk ke Malaysia itu tidak saya sendiri yang mengurus berkas ataupun tidak saya sendiri. Bagaimana sih di semuanya diurusin sama saya sendiri, nggak seperti Oh, itu. Tapi saya memakai agensi Yapi. agensi Agensi yang memberangkatkan siswa dari Indonesia yang mau kuliah ke ke Malaysia, Malaysia. khususnya ke Malaysia. Ada suatu agensi. Nah, saya itu memakai program yang diprogramkan oleh agensi tersebut untuk kuliah ke Malaysia. Nah, untuk tahapannya mungkin Yapi, setelah saya survei, lalulah saya daftar. Saya daftar, kalau ada pertanyaan nih, kok kelas, kan saya dulu daftarnya tahun kemarin ya? Tahun kemarin pas masih kelas 5, Kelas, iya kelas pas 5. masih kelas 5. Enggak lah Yapi. oh iya, yang 5 sih nasa dia, kelas 5, aduh. Pas kelas 5 mau naik kelas 6. Tahun kelas 6. Kalau ada pertanyaan nih Yapi, apakah bisa daftar daftar Kuliah, kuliah dari tapi kelas 5? ya. Sebenarnya bisa kalau pakai agensi khusus. Nanti saya terangkan step by stepnya. Nah, pertama untuk tahapan pertama saya kemarin pas liburan yang setelah ujian itu ya, Pi. Iya. Saya oh bukan. Sebelumnya saya eh, izin dulu dari pondok untuk ke Bandung karena ada acara interview dan eh, tes masuk jurusan. Oh. Tes masuk jurusan. Nah, saya ke Bandung, pertama itu di meja pertama saya dijelaskan tentang perkuliahan di Malaysia. Nah, Malaysia itu seperti ini, perkuliahannya seperti ini. Nanti kalau kamu mau jurusannya ini kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Iya, Nah, iya. seperti itu ya, Pi. Nah, di meja kedua barulah kita daftar jurusan. Nah, untuk syarat daftar jurusan itu hanya satu ya, Pi. Storapot. Rapot. Storapot doang. Jurusan mau jurusan apa nanti Ah. store rapot. Jadi dilihat dari rapotnya dulu. Ya. Nah, dilihat dari rapotnya. Seret ini Alyapi seret ini. Ya, ini dari tim Dari tim belakang mana ini nggak ada air nggak ya? ada air ya? Ayam. Eh, Oh, nggak ada air ini, nggak ada air. ah, Nggak ada air. kita maklum aja ini masih Belum, awal-awal. ya. Insya Perintis, Allah. kita perintis Kita ya. perintis Kameramen ini. kita perintis ya. Kita perintis. Nah, store rapot awalnya saya gak bisa masuk. Kan saya itu mau masuk BBA ya, Pi. Ya. BBA itu adalah Bachelor of Business Administration. Jadi kalau di Indonesia kayak Business Management ataupun Bisnis Administrasi. Jadi yang berhubungannya dengan bisnis ya. Berhubungannya dengan bisnis. Awalnya saya gak bisa masuk. Gak bisa masuk bisnis. Karena kelas MIPA. Karena kelas MIPA. Karena kelas MIPA. Tapi awalnya gak bisa masuk, tapi akhirnya bisa masuk. BBA itu yang bisnis itu. Karena apa? Karena saya dibantu agensi. Ngapa saya mau store rapot, terus mau jurusan apa katanya? Ya. Kata agensi saya, Ini anak mau jurusan BBA, mau masuk Bachelor of Business Administration. pas dilihat rapot saya, nah ini tak bisa masuk bisnis katanya, Yapi. Oh. Kamu tak bisa masuk bisnis. Oh, orang itu orang Malaysia. Orang tuh orang Malaysia dari pihak kampus, Oh. dari pihak kampusnya. Tak bisa masuk Malaysia. Tak bisa masuk bisnis. Karena apa? Karena dalam rapot you gak ada nilai pelajaran ekonomi. Jadi kalau syarat masuknya itu harus ada pelajaran ekonomi. Ya. Nah, tapi setelah berbagai negosiasi yang panjang, akhirnya bisa. Tapi dengan syarat kata yang udah pihak dari Malaysia itu, Cuma anak ninja yang masuk. Cuma ninja seorang yang masuk Sorati. Orang terpilih lah. orang dihitungnya terpilih ya. seperti itu. Awalnya jadi bisa tapi seperti itu. Tapi cuma saya yang lintas minat dari MIPA masuk bisnis perbisnisan seperti itu. Jadi kalau masuk UPM itu jadi harus kita itu rapotnya itu harus
harus sesuai lah. Sesuai. Harus sesuai. Jadi kalau kita mau sains ya berarti Masuk MIPA. MIPA cocok untuk sains gitu Ya. seperti itu. Tapi kalau kita masuk akuntansi ataupun mau masuk bisnis itu harus dari IPS. Harus dari IPS seperti itu. Tapi kayaknya yang kelas-kelas adik-adik kelas kita kurikulum merdeka ya. Kurikulum merdeka. Semua dipelajari. Semua dipelajari. Semua dipelajari. Jadi nggak ada itu. Ekonomi ya cuma IPS doang, nggak ada nggak kayak ada. gitu. Semua dipelajari oleh mereka. Nah, selanjutnya meja ketiga itu booking apa? Booking apartemen. Keren nih tinggalnya di apartemen. Karena gak ada kosan ya Pi. Kosan gak ada, kontrakan gak ada. Jadi yang cuma ada apartemen. Yang ada cuma apartemen. Nah, apartemennya itu kita nyewa. Kita nyewa. Karena kalau kita beli kan gak kepake lama. Kan kita juga mau pulang ke Indonesia mau Ya. stay di sana kalau udah beres. Nah, jadi kita itu di meja ketiga itu ditawari berbagai apartemen yang dekat kampus. Nah, apartemennya yang dekat kampus. Jadi apartemennya gini, biayanya ini segini biayanya. Nah, seperti itu. Nah, udah beres itu di ruang tunggu pemberkasan. Nah, satu berkas udah di sana untuk daftar jurusan sama interview udah beres di sana satu berkas. Nah, selanjutnya pada kemarin setelah liburan kemarin, liburan yang habis ulangan. Habis ulangan berarti kemarin banget liburannya. Kemarin Ya. banget, liburan kemarin banget. Juli ya? Juni ya. Juni itu saya hari perpulangan kan saya pulang subuh. Ya. Nah, saya pulang subuh pas sampai rumah saya langsung berangkat lagi ya Pi ke Jakarta. Ke Jakarta untuk apa? Untuk prepare tes Inggris, tes bahasa Inggris. Jadi syarat yang pokok itu kalau mau masuk Malaysia itu cuma dua lah ya Pi. Pertama rapot, yang kedua tes bahasa Inggris. Tes bahasa Inggris itu bisa pakai TOEFL, bisa pakai IELTS, dan yang terakhir Malaysia ini uniknya punya tes bahasa Inggris sendiri, yaitu MUET. MUET itu adalah Malaysian University English Test. Nah, jadi ini mirip IELTS sama TOEFL soal bentuk soalnya. Dari speaking, reading, writing, dan listeningnya hampir mirip. Tapi mereka itu punya versinya masing-masing. Bukan versi masing-masing, tapi Malaysia itu punya versinya sendiri Ya, untuk tes bahasa Inggrisnya seperti itu. Nah, saya milih MUET. Dan minimal nilai masuk MUET itu 3 karena Kualifikasi. Nah, ini seperti itu. Nilainya dari 1 sampai 6. Nah, jadi 3 itu udah pertengahan. 3 itu udah pertengahan. Kalau nilainya kurang dari 3 harus ngulang. bukan keterima itu. Bukan gak keterima, tapi harus ngulang bahasa Inggrisnya. Jadi sertifikatnya itu harus 3. Kan kita habis setelah tes bahasa Inggris itu kan kita dikasih sertifikat. Nah, syarat masuk universitas itu sertifikat tersebut. Nah, kalau sertifikatnya kurang dari 3, ya kita harus ngulang dari awal. Kalau ngulang dari awal, berarti kita harus bayar lagi. Karena kisaran kalau kita mau TOEFL, mau IELTS, mau MUET, itu harganya hampir sama. Beda sedikit lah. 3 juta lebih, 3 juta kurang lah untuk segi harganya. Berarti keluar uang lagi ya? Keluar uang lagi. Uang lagi yang keluar. Nah, seperti itu. Jadi yang pokoknya itu kalau mau kuliah ke Malaysia itu cuma 2 lah ya, Pi. Pertama rapot, kedua bahasa Inggris. Kalau ada pertanyaan lagi nih, tadi kan saya tanyain kenapa sih belum juga akhir belum juga kelas 6 akhir belum gitu. juga kelas 6 akhir tapi kok udah bisa bisa daftar. Nah, saya itu daftar awal tapi itu pendaftaran saya buat masuknya yang nanti barengan angkatan saya, paham nggak? Ya. Jadi saya daftarnya awal, Ngeboking kayak ngeboking gitu. Tah, masalah bahasa Inggris, MUET itu 5 tahun sertifikasinya. Jadi sampai 5 tahun sertifikasi nilai MUET kita masih bisa berlaku. Jadi kalau kita tes sekarang 2024 berarti 2029 masih berlaku, berlaku MUET-nya.
karena apa, sertifikasinya 5 tahun. Nah, jadi pendaftaran saya itu kan store rapot dari sekarang. Nah, store rapotnya kan harus 5 semester ya, 5 semester. sampai kelas 6 semester Satu. 1. Nah, saya itu baru store itu kelas 5 yang kelas 6-nya 1 semester lagi Belum. belum. Nah, bisa kan seperti itu? Bisa. Oh. Bisa. Nanti saya store rapot, saya itu kemarin store rapot dulu yang saya Yang yang kemarin, kemarin yang udah dari semester 1 sampai semester 4. Nah, yang dari semester akhirnya 1 semester lagi semester 5 itu disusul. Bisa nyusul. Jadi bisa nyusul karena apa? Karena saya berangkatnya gak bareng sama yang tahun kemarin, Oh, tapi yang tahun tahun- sekarang mau berangkat ke Malaysia seangkatan sama saya. Oh iya. Nah, seperti Nah, itu. ngomong-ngomong nilai nih. Nilai MUET-nya udah keluar belum? Nilai MUET-nya udah keluar, tapi jujur aja, Pi, nilai MUET saya sudah keluar. Kemarin saya tes pas liburan. Ya. Pas liburan saya tes MUET, tapi belum saya buka sampai sekarang. Ya, dikarenakan belum dibuka, kita doakan yang terbaik ya teman-teman. Ya, amin. Mohon doanya untuk Semoga kepada teman-teman. Nilainya di atas 3 lah. Amin. Semoga nilainya di atas 3. Kenapa saya belum buka? Nanti saya bukanya pengen disaksiin sama orang tua. Jadi bareng-bareng. Desember bareng-bareng saya buka nilainya. Oh iya. Nah, berarti kalau 3 ke atas lulus. Langsung auto lulus ke Malaysia. Kalau 3 ke bawah, kalau 2,9 ke bawah berarti harus ngurang lagi itu ya, Pi. Mohon doanya aja yang Jadi terbaik kita ya. doakan yang terbaik aja ya. Mohon doakan aja yang terbaik. Nah kan kuliah di Malaysia itu pasti beda ya dengan di Indonesia. Ya. Kalau dari kualitas tinggalnya pasti kerasa lah beda budaya. Tapi kalau dari biayanya nih, biaya hidup di sana itu apakah lebih murah dari Indonesia atau lebih mahal? Saya pikir lebih mahal. Alepi, soalnya dari segi rupiah juga beda 4.000. Jadi 1 ringgit Malaysia itu 4.000 di Indonesia. Kayak sama kayak real. Oh iya, Real Arab. iya. Real Arab. Jadi 1 ringgit itu sama dengan 4.000. Nah, untuk biaya masuk ini ngomongin biaya ya. Ya, biaya. Ngomongin biaya kemarin saya total ya. Total tes jurusan ataupun interview sama MUET itu, MUET 2.800.000, sisanya pokoknya totalnya 7 juta. Untuk tes Kemarin ya, saya sudah keluar 7 juta untuk sekarang. iya. Nah, totalnya untuk awal masuk itu 8.000 ringgit. 8.000 ringgit. Kalau dirupiahin kira-kira berapa tuh? 8.000 ringgit. Berpikir dulu ini, ngitung ini. Sekitar 30 juta. 30 juta lah. 32 juta ya? 30 jutaan lah. 30 jutaan. Segitu ya. Awal masuk 30. Awal masuk doang itu. Awal masuk 30 juta. Untuk UKT per semesternya lumayan murah. Tapi gak tahu ya. Tapi kalau di Malaysianya kayaknya itu murah, tapi kalau di Indonesia kan memang mahal. Mahal. Biaya UKT per semesternya itu 3.000 ringgit. 3.000 ringgit itu 12 juta. 12 jutaan. 12 jutaan lah. 12 jutaan. Mahal swasta di Indonesia. Ya mahalan Malaysia. Mahal Malaysia lah. Oh iya, mahal Malaysia. Tapi kan sesuai sama jurusannya di Indonesia juga ya. Kalau kedokteran kan di Indonesia kedokteran swasta kan ya segitu mahal banget kan. Tapi itu juga terbilangnya sih kan kalau di mahalan itu ya daripada swasta di Indonesia juga. Bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Tergantung jurusan dan tergantung kampus yang kita pilih. Soalnya kan saya pilihnya kampus UPM. UPM itu tadi saya bilang di awal lah ya, Pi. Ketujuh di Asia. Kedua di Malaysia. Jadi wajar lah gitu. Kalau memang UKT sama biaya masuknya mahal. Sesuai lah. Kalau untuk biaya hidup makannya sendiri itu gimana? Untuk biaya hidup dan makan itu kemarin ya saya cerita-cerita sharing-sharing sama temennya ayah saya yang baru lulus ya Pi ya. Dia itu ngasih rekomendasi kepada saya. Kan dia Jakarta banget ya. Soalnya orang Bekasi. Lu kalau nanti kuliah di Malaysia, lu kalau makan, jangan beli di pinggiran jalan. Lu kalau makan jangan belilah. Jangan beli jadilah. Kayak di restoran tuh pun kayak gitu. Mending beli bahan buat sendiri, ya kain kos lah di dunia ya. Soalnya, uang makan itu 100 ringgit. Kalau kita bikin sendiri. Jadi kayak kita beli ayam. Ya, beli bahan mentahnya gitu nih. Sendiri. Kita olah sendiri itu kurang lebih kisarannya cukup 100 ringgit 1 bulan. Untuk uang makan. Untuk uang makan doang. Untuk uang makan 100 ringgit 1 bulan.
RM100 itu 400.000. Berarti cukup murah ya Cukup segitu. murah kalau untuk makan. Belum lagi kan main, Main. atau belum lagi kan kita butuh healing gitu nih. Kesana kemari kan kita butuh bensin, Iya, iya. kendaraan. Oh, untuk kendaraan lah ya, Pi. Kendaraan itu kita kan butuh kendaraan ya untuk di sana. Apakah naik motor atau kendaraan umum? Untuk rencana ayah saya itu pengennya bukan pengennya sih, memang rencana kita saya pada semester awal ini saya mau beli motor dulu di sana. Beli motor dulu untuk ngehafal jalan. Untuk ngehafal jalan jadi biar tau lah gitu. Saya biar kan kalau ngehafal jalan lebih cepat pakai motor ya. Motor ya. Ya, saya ngehafal jalan pakai motor lah gitu nih nanti di Malaysia pakai motor. Nanti kalau memang katanya kalau sudah semester 3 ke atas ataupun semester 4 Mobil. baru insya Allah kalau ada rezekinya ya Pi. Iya, Nanti ganti beli mobil. Soalnya kata ibu saya gini, Kamu harus hafal semua destinasi yang ada di Malaysia. Nanti ibu sendiri ke Malaysia, gak sama ayah. Sendiri ke Malaysia, mau main. katanya mau main tapi harus saya yang jadi tour guide-nya katanya. Jadi Seperti itu. sekalian jadi di sana kuliah tuh jadi sekalian buat kalau keluarga liburan ya Pada gitu. keluarga liburan Ya. ke sana. Ke sana. Jadi Kesana. nggak bingung lagi mau kemana. Oh, tinggal ke Malaysia aja nih, banyak yang belum bisa gitu ya. Gitu. Nah, kan itu untuk transportasi. Kalau untuk apart sendiri itu kisaran berapa ringgit? Untuk apart sendiri, untuk yang kemarin saya stay ya, itu gak tahu bintang berapa, itu 1 minggu 6 juta ya, Pi. Yang kemarin saya waktu visit kampus. Oh ya. Waktu visit kampus 6 hari kan. 6 hari. 6 hari itu 7 hari bookingnya seminggu itu 6 juta. 6 Tapi itu juta. bukan fix yang untuk ditinggal di satu Bukan ya lah, kan? itu mah jauh. Kemarin saya apartnya di KL langsung. Nice. Siya tuh langsung tengah Malaysia ke? Iya, teman Malaysia lah. Oke. Jadi saya itu ada di lantai 20 kalau nggak salah. Lantai 20 yang Kelihatan kemarin tuh tuh. Malaysia itu. Malaysia kelihatan lah ya, Pi. Indah ya, Pi. Tapi saya nggak tahu ya perbandingan antara KL sama Jakarta. Oh iya. Soalnya saya nggak pernah ke Jakarta. Pernah kemarin ke Jakarta waktu tes. Tapi nggak lihat city like Jakarta gitu. Oh, iya. Tapi kan kemarin saya di Malaysia Banyak ya, jalan-jalan gitu. ya city like-nya kan bagus banget lah. Oh, iya. Apalagi kan di tengah-tengah itu ada menara kembar, Iya, menara kembar. Twin Itu. Tower itu. Twin Tower. Ya. Itu untuk masalah Biaya. apart sendiri, biaya dan tinggal serta transportasi nanti di Nah, jadi Malaysia. kurang lebih segitulah itu. Kurang lebih segitu dan kurang lebih seperti itu. Segitu dan seperti itu. Oh iya. Segitu dan seperti itu lah ya. Pi. Nah, kan ngomong-ngomong tuh kuliah di Malaysia kan. Ya. Kenapa nggak milih ke negara lain itu kayak ke Korea atau ke Jepang? Itu kan sekarang lagi rame tuh di Jepang, ada tuh Timo Daisuke itu yang Timo rame-rame. Daisuke. Atau ke Singapura lah gitu atau ke Thailand. Kenapa lebih milih ke Malaysia? Nggak bosan apa tinggal di negara dua musim? Sebenarnya bosen sih. Pi. Saya itu salah satu kemauan saya itu ingin gak tahu saya pomong, gak tahu saya geno ya. Sama aja itu. Sama ya. Ingin bersalju. Ingin bersalju. Yang semua orang Indonesia ingin rasakan kayaknya sama. Sama ingin kayaknya. merasakan salju. Ingin merasakan salju. Tapi untuk ke Eropa, saya di ultimatum sama orang tua jangan ke Eropa. Soalnya dari segi budaya dan segi pergaulan itu kan liberal. Tidak boleh. Saya sempat ditawari ke Asia yang kayak Korea ataupun Jepang. Itu gak boleh juga. Karena negara komunis dan rentan sekali Ya yang kayak gitu lah. gitu ya. Kayak gitu ini. Saya sempat ke Timur Tengah, tapi mending di rada sebelah sini untuk masalah ilmu kuliah yang bisnis lah gitu nih. Bisnisnya seperti itu kan. Kalau ke Timur Tengah identiknya kita mau ngambil kayak syariat kayak gitu ya. Yang kayak Islamik lah gitu yang ke Timur Tengah identiknya. Jadi identiknya kalau kita ngambil jurusan duniawi saya kayak Singapura itu. Nah, kenapa saya milih Malaysia? Karena yang saya visit Malaysia. Iya itu juga masuk akal sih, masuk akal. Ya saya visit Malaysia. Tapi kalau visitnya ke Thailand, apakah akan kuliah di Thailand? Gak tahu tah. Kayaknya enggak sih. Saya soalnya kan bahasanya kayak Soalnya kapan
Kalau gitu jadi saya harus belajar lagi bahasa gitu Kan nih. kalau Malaysia mah nggak beda jauh ya sama Indonesia. Malaysia berbahasanya nggak beda jauh. Jadi kan dia ngomong Malaysia, kita ngomong Indonesia, masih ada paham lah. Masih bisa paham. Masih ada paham. Nah, untuk di kampusnya sendiri kita belajar pakai bahasa apa? Kita belajar pakai bahasa Inggris. Inggris. Buat apa kita tes bahasa Inggris? Kalau Tes bahasa Inggris kalau belajarnya nggak pakai bahasa Inggris kan? Ya, berarti Iya. pasti di kampusnya Iya. pakai bahasa Inggris lah gitu seperti itu. Kebetulan sebelum saya tes dari jauh-jauh hari, saya itu sedikit cerita melakukan pendalaman materi dari bahasa Inggris bersama Ustadz Ugep. Itu Ustadz Ugep yang Ah, ya, sekarang tahu. kuliah di Australia. di Australia. Ya. Itu lulus beasiswa LPDP. Keren Insya Allah. itu. Saya belajar dengan beliau kurang lebih 1 semester lah untuk pendalaman dari segi pertama, pendalaman dari segi saya berbicara bahasa Inggris seperti apa, aksennya lah, aksennya dan lain-lain lah seperti bentuk soal yang nanti diujiankan. Nah, saya juga pernah dibawa oleh beliau itu ke Bandung, ke kantor LPDP untuk simulasi IELTS tes Kayak IELTS. moyat lagi gitu ya. Bukan moed, tapi IELTS. IELTS itu Oh. lebih kan kalau TOEFL itu lebih ke American accent. Iya. Tak kalau IELTS itu lebih ke British. Nah, jadi ngambil British. IELTS itu. Saya tes, tapi nilai saya jelek kayak Pi. Oh. Pas waktu IELTS itu cuma dapat 4. Cuma dapat 4. 4 dari berapa itu? 4 dari berapa ya? Kalau 8 atau 10 itu kalau IELTS itu. Rendah lah. Kalau Ustadz Ugep itu dapatnya besar lumayan 7. Oh, makanya 7, bisa kuliah 6. di Australia juga ya. Ya, hampir sempurna lah seperti itu. Jadi kalau saya visitnya ke Singapura, mungkin ke Singapura karena gak beda jauh Gak beda gitu nih. jauh. Tapi kan kemarin saya visitnya ke Malaysia dan saya ada jalan dan ada koneksinya ke Malaysia, ya saya ngambilnya ke Malaysia aja yang udah fix dan udah pasti yang pasti aja. Kita ke Malaysia aja seperti itu. Orang tua saya mengizinkan dan saya juga mau ke Malaysia, ya sudah kemarin tes dan Malaysia lah yang menjadi pilihan akhir saya. Oke. Seperti itulah Yapi untuk kuliah di Malaysia. Oke, jadi gini aja guys kesimpulannya tuh ya. Buat kalian-kalian yang kebetulan ingin kuliah ke luar negeri khususnya ke Malaysia, boleh tuh sedikit sharing-sharing atau bincang-bincang lah gitu dengan Al Dharma. Iya. Tapi kalau yang ingin kuliah di luar negeri semakin permantap dirinya untuk tes-tes seperti SNBP atau SNBT-nya. Tapi yang mau ke luar negeri jangan juga urungkan niat kalian. Ayo ikuti tes-tesnya. Terkhususnya ya yang untuk Setiabia atau ITBRU. Gak usah ikut tes itu mah. Insya Allah kita udah keterima. Langsung keterima. Perdalam aja ilmu-ilmu kitabnya itu. Ya mungkin cukup sekian untuk malam hari ini. Dengan saya sendiri Hafiz Arif Aminto Dan saya A. Darmawan. kita berdua pamit undur diri. Bye bye. Dadah.